Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang simulasi motor DC menggunakan software MATLAB. Nah, dari sebelumnya teman-teman saya menjelaskan tentang teori respon output system. Nah, di sini saya akan mengaplikasikannya. Oke, tanpa berlama-lama, lanjut saja. Pengertian motor DC. Nah, motor DC sendiri yaitu merupakan mesin yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, di mana energi listrik ini dirubah menjadi energi mekanik. Nah, kok bisa Bang dirubah menjadi energi mekanik? Ya, karena di dalam motor DC itu terdapat eh, magnet yang membuat rotor itu berputar. Nah, magnet tersebut disuplai menggunakan energi listrik DC. Tuh, jadi mengakibatkan gaya gerak listrik di dalam motor tersebut. Nah, berikut spesifikasi dari motor DC yang saya pakai. Nah, spesifikasinya itu N Omega Drive Type DC. Kemudian omega N-nya yaitu 55,44 radian per detik dan nilai Z-nya atau konstanta redamannya itu 0,3518. Karena nilai Z-nya itu kecil, maka motor DC ini memiliki karakteristik underdamped. Nah, berikut ini adalah pemodelan motor DC terkendali jangkar. Nah, di mana dalam rangkaian tersebut terdapat tegangan input. Ini tegangan input. Kemudian eh, hambatan R. Kemudian L dan sebuah motor DC dengan beban. Ini beban ya. Nah, yang ini motor. Ini L, ini R atau resistansi, ini L itu induktansi. Nah, di dalam rangkaian ini dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listriknya dan rangkaian mekaniknya. Bang, rangkaian listrik itu apa? Rangkaian mekanik itu apa? Nah, rangkaian listrik itu jadi suatu rangkaian yang mensuplai motor DC tersebut. Itu disebut rangkaian listriknya. Nah, rangkaian mekaniknya itu ya motor DC ke motor DC itu sama yang merubah ke bebannya. Nah, ini motor DC, ini ke beban. Nah, ini rangkaian mekaniknya. Lanjut. Nah, dari rangkaian ini didapatlah persamaan fungsi waktu dengan ini bagian elektriknya yaitu EA-T kurangi EA-B T sama dengan LA. Nah, ini induktansi DIA per DT. Nah, ini merupakan fungsi arus ya karena dia DIA per DT. Nah, maka fungsi arus ini dikali dengan L itu jadi tegangan ya. Plus R atau hambatan atau resistansi dikali IA-nya. Tuh yang pertama. Lanjut. Nah, ini bagian mekaniknya. Di bagian motor sini ini tuh memiliki persamaan J D omega T per DT. Nah, ini fungsi omega plus B omega T. Nah, kemudian ada sifat motornya di sini, yaitu T sama dengan Km kali IA. Nah, sifat motor ini didapat dari spesifikasi motor yang tadi. Nah, ini kemudian sifat generatornya. Nah, ini sifat generatornya EB T sama dengan KB. Bang, kok ada sifat motor sama sifat generator? Nah, karena sebuah motor DC itu ketika kita memberi arus listrik, maka dia akan menjadikan energi mekanik. Jika inputnya listrik, maka akan menjadi energi mekanik. Jika inputnya energi mekanik, maka dia outputnya akan listrik gitu. Jadi ketika motor itu berputar oleh sesuatu tanpa
listrik, maka motor itu akan menghasilkan gaya gerak listrik dan kemudian menghasilkan arus listrik DC. Nah, persamaan tadi kita rubah dulu ke dalam bentuk Laplace. Nah, di sini ini merupakan yang bagian ini merupakan persamaan fungsi waktu. Kemudian kita akan rubah dengan menggunakan apa? Yaitu menggunakan tabel Laplace. Nah, berikut tabel Laplace-nya. Oke, lanjut ke ini. Nah, yang di sebelah kanan ini merupakan persamaan yang telah dirubah menggunakan tabel Laplace. Bisa lihat perbedaannya di sini, dia masih fungsi waktu, yaitu dengan ditandainya T ya, adanya T. Nah, kalau dalam bentuk Laplace dia S. Nah, EA di sini persamaannya bagian elektriknya yaitu EA min EBS sama dengan LA S dikali IAS plus RA dikali IAS. Kemudian bagian mekaniknya yaitu JS omega S plus B omega S. Nah, sifat motornya yaitu TS sama dengan KM dikali IAS. Kemudian sifat generatornya yaitu EB S sama dengan KB omega S. Nah, jika kalian ingin melihat bagaimana motor itu bekerja dalam simulasi MATLAB, oke, kita lanjut ya. Nah, ini merupakan gambar blok diagram dari motor DC tersebut, dari rangkaian yang tadi ya. Nah, ini yang pertama, ini merupakan model dari motor DC tersebut. Nah, persamaan-persamaan yang tadi dapat kita masukkan ke dalam blok diagram ini. Nah, yang tadi itu ini merupakan model elektriknya, dan yang ini merupakan model dari mekaniknya. Kemudian blok diagram yang bawah ini sama seperti yang atas, cuma kita sederhanakan lagi ke dalam bentuk TF atau transfer function atau model matematis sistem. Nah, di mana model matematis sistem tersebut yaitu EAS. EAS itu sebagai input dari tegangan. Nah, dia kemudian GS dikali IAS. Nah, IAS itu arus ya. Kalau GS itu yang mana, Bang? Nah, GS itu yang ini. Ini dia GS-nya. KM itu GS dari motor. Nah, ini yang ini G1. Maaf ya, ini sedikit susah. Nah, kalau yang ini dia G2. Nah, jadi rangkaian yang ini tuh dia merupakan GS-nya. Kemudian inputnya apa? Itu omega S atau putaran. Nah, ini KB ini merupakan dari HS. HS itu apa, Bang? HS itu merupakan feedback-nya. Oke, nah di sini telah saya hitung atau saya temukan GS-nya di mana hasil akhirnya yaitu K0 per S pangkat 2 plus 2 zeta omega N S plus omega N kuadrat. Bang, dari mana nilai itu didapat? Nah, jadi nilai itu didapat dari ini ya, yang bawah nih. K0 sama dengan Km per LAZ. Nah, yang 2 zeta omega N ini didapat dari fungsi yang ini, fungsi waktu yang ini. Fungsi Laplace yang ini. Kemudian omega N kuadrat didapat dari fungsi Laplace yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan gambar dari rangkaian simulasi yang saya lakukan. Nah, di sini saya memberikan input fungsi step. Nah, fungsi itu ada macam-macam ya, ada step, ada impulse,
dan lain-lain ya, dan lain-lain. Nah, masing-masing input tersebut mempunyai nilai tersendiri. Nah, kalau yang saya inputnya fungsi step ini bernilai 1/S. 1/S. Oke, saya jelaskan lagi rangkaiannya. Nah, ini di sini merupakan tegangan jangkar atau inputnya saya masukkan tegangan. Inputnya bisa macam-macam, bisa tegangan atau arus. Nah, kebutuhan yang saya simulasikan di sini menggunakan pengaturan tegangan, maka saya kasih input tegangan. Dan ini tahanan seri, bisa juga mengatur dengan tahanan seri. Nah, ini merupakan arus jangkar, ini merupakan cos pi-nya. Nah, ini tachometer fungsinya untuk mengukur kecepatan dari motor. Scoop ini berfungsi untuk melihat sinyal keluaran dari rangkaian ini. Ini ampermeter berfungsi untuk melihat daya keluarannya. Kemudian, nah scoop ini juga sama fungsinya untuk melihat sinyal keluaran dari arus jangkar. Nah, ini merupakan grafik simulasi hubungan antara kecepatan motor, tegangan jangkar atau EA, beban, dan arus jangkar dengan waktu. Nah, oke, pertama-tama saya akan jelaskan, Bang, kenapa kok grafiknya bisa naik, kemudian dia konstan, lalu dia turun lagi, dan arusnya menjadi 0. Memang yang diharapkan itu ketika kita melakukan simulasi pada MATLAB ini, yang diharapkan itu arusnya menjadi 0 agar motor tersebut dapat berputar dengan kecepatan maksimalnya. Kok bisa, Bang? Apa hubungannya? Oke, mari saya jelaskan ya hubungannya. Nah, ini saya gambar sebuah rangkaian. Ini merupakan R. Ini induktansinya. Nah, ini anggap saja motor ya. Motor. Nah, di sini saya gambarkan arus IA. Ini R, ini L. Nah, ini gambar yang rangkaian ini didapat dari rangkaian motor DC, sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini merupakan VEA ya. Anggap saja tegangan inputnya ya, V inputnya, atau di sini V in. Nah, jika dilihat dari rangkaian ini, bisa kita ambil rumus atau persamaan dengan V in min. Nah, ini lupa. Ini misalkan aja V jangkar ya, VZ aja. VZ min VZ per R plus L. Nah, ini merupakan impedansinya ya. Nah, ini tuh dia itu memasukkan arus jangkar. Nah, dari persamaan ini bisa kita simpulkan kenapa awalnya dia naik, kemudian dia turun. Karena pada motor DC itu pada awalnya dia ketika dikasih listrik, dia itu memiliki GGL 0. Maka tegangan ininya sama dengan 0. Jadi arusnya masih tinggi. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini tegangan ini konstan ya. Ini konstan, tegangan P in itu konstan dia. Misalkan 2 volt atau
14 volt, dia konstan nilainya, tidak akan berubah. Nah, yang berubah itu tegangan dari motor ini, dia akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ketika dia kondisi mulai-mulainya 0, maka IZ-nya itu tinggi karena ini juga hambatan ini juga dia konstan nilainya tetap sama. Nah, ketika eh, nah dia tinggi kan. Nah, dia ini kondisinya ya, kondisi puncaknya. Dia tinggi. Nah, ketika kemudian si motor tersebut, nah tegangan VJ ini dia mulailah ada kenaikan tegangan. Nah, dapat dilihat jika kenaikan tegangan ini eh, terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, dapat dilihat dari grafik kurvanya, dia semakin menurun. Artinya tegangan VJ ini semakin tinggi dan hampir mendekati nilai V-in, tapi dia tidak sampai nilai V-in. Nah, makanya di sini terlihat grafiknya itu grafik arusnya hampir mencapai 0. Nah, ini di fungsi IA-nya dia arusnya juga hampir mencapai 0. Nah, di IA ini dia mengalami penurunan terus kenaikan lagi. Nah, artinya ketika motor tersebut tegangan VJ lebih besar dari 0, lebih besar dari inputnya atau kurang, maka akan dikasih tegangan input. Seperti itu penjelasannya. Ya, maka tegangan Vin ini tidak boleh sama dengan tegangan PJ. Tapi tegangan PJ ini hampir mendekati tegangan Vin gitu dalam pengaplikasiannya. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman yang melihat video saya bisa mendapatkan ilmu baru dan mengerti apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.